Pemirsa, kita memasuki kabar 6 penambahan. Dinas Perhubungan Banjarmasin memperkuat melanjutkan program strategis Eko Tiket Trans Banjarmasin yang bertujuan mengumpulkan ratik plastik sekaligus mendorong kesadaran warga akan lingkungan. Program ini adalah menukarkan ratik plastik dengan tiket gratis gasan naik angkutan umum Trans Banjarmasin. Komitmen ini diperkuat pula dengan melakukan MOU bersama Bank Sampah Induk Banjarmasin di halte integrasi 0 km Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin, jelang kemarin Jumat 30 Mei 2025. Dinas Perhubungan Banjarmasin memperkuat melanjutkan program strategis Eko Tiket Trans Banjarmasin yang bertujuan mengumpulkan ratik plastik sekaligus mendorong kesadaran warga akan lingkungan. Program ini adalah menukarkan ratik plastik dengan tiket gratis gasan naik angkutan umum Trans Banjarmasin. Komitmen ini diperkuat pula dengan melakukan MOU bersama Bank Sampah Induk Banjarmasin di halte integrasi 0 km Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin, jelang kemarin Jumat 30 Mei 2025. Direktur Bank Sampah Banjarmasin, Fatur Rahman, dalam sambutannya berharap keberhasilan program ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya Banjarmasin menjadi kota nang barasiwan ramah lingkungan. Terus-menerus dilakukan, karena ketika kita semua istiqomah untuk mengelola sampah dari sumbernya, maka insya Allah kos untuk mengelola sampah itu akan jauh lebih rendah. Dan belum telah membuktikan banyak keluarga-keluarga yang memang istiqomah dia memilah sampah dari rumahnya dan mereka mendapatkan berbagai keuntungan-keuntungan. Pertama, rumahnya menjadi bersih, kampungnya menjadi bersih, dan kemudian dia juga mendapatkan resource dana dari pilah sampah itu. Kami dari Bank Sampah Induk juga sudah meluncurkan aplikasi Berasih Cash namanya. Jadi ketika orang beroperasi mengumpulkan sampahnya, kemudian dia mendownload aplikasi Bcash itu, maka sampahnya dijemput sebagaimana Gojek datang ke rumahnya. Sehingga kurir kami itu bertanya, mana sampahnya Pak? Kemudian diangkut. Setelah itu sampahnya ditimbang, kemudian di aplikasi itu orang bisa ngecek berapa tabungannya di bank sampah online itu. Saya kira ini inovasi yang sudah kami kembangkan. Walaupun tersiap-siap, tetapi di dalam masa darurat sampah ini sudah lebih dari 2.000 yang mendownload itu. Semula tersiap-siap di 500 orang yang mendownload aplikasi ini. Sekarang sudah di atas 2.000, dan tentu saja karena setiap hari Bu Wakil juga nongkrong di TikTok, di IG, sehingga ini juga mendorong masyarakat. Ibu Wakil saja seperti itu, mestinya masyarakat juga melakukan itu. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda, Waitakoni Prima TV, menyatakan penanganan ratik kada hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, tetapi melibatkan pula sabaratan satuan kerja perangkat daerah. Haja Ananda menyatakan program Eko Tiket memberikan solusi karena warga dapat menggunakan transportasi umum tanpa biaya tambahan hanya melalui penukaran ratik. Alhamdulillah. Jadi kita tahu kan kita darurat sampah nih lah. Jadi alhamdulillah karena Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa masalah sampah ini bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup aja. Jadi semua SKPD, semua bagian, intinya semua OPD di Kota Banjarmasin harus bahu-membahu mengatasi sampah. Nah, alhamdulillah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin salah satunya yang punya inovasi. Makanya ada yang Eko Tiket sejak 14 April 2025 yang lalu. Nah, ini adalah penandatanganan MOU. Jadi semua botol-botol plastik yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program etiket itu disalurkan ke Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan program ini terus berlangsung sambil kita membuat grand design tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Selamat Bekjo, memandangkan sejak diluncurkan pada 14 April 2025, program ini telah mengumpulkan hampir 60.000 ratik plastik dengan berat sekitar 200 kg. Semenjak diberlakukan 14 April Pak, sampai sekarang mungkin gimana antusias masyarakat Pak? Pastikan bahwa Eko Tiket kita mulai per 14 April sampai sekarang ya, masih berjalan. Dari hasil pencatatan kurang lebih hampir 60.000 botol dan cup air mineral kemasan. Kalau tadi ditimbang hampir 200 kilo.
terus gitu. Jadi alhamdulillah dan ini tetap berlanjut. Yang pertama sangat penting adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah sampah dari rumah, terutama yang ekonomis berupa botol air mineral kemasan bisa digunakan untuk naik kelas itu yang sangat penting. Yang kedua, mudah-mudahan dengan nanti ditimbang bisa bernilai berapa rupiah untuk menjadi PAD Kota Banjarmasin. Sebenarnya tetapi yang lebih penting adalah yang pertama masyarakat mau mulai memilah sampah berupa plastik air mineral kemasan bisa untuk naik Trans Banjarmasin.